Keterlibatan langsung Dr. Nicholas Kokalis dalam pengkodean di GitHub seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya menunjukkan bahwa infrastruktur ini adalah prioritas utama sebelum atau saat memasuki open mainnet. Dampaknya terhadap nilai Pi tentunya sangat positif dalam jangka panjang karena mengubah Pi dari komoditas spekulatif menjadi mata uang produktif. Tanpa standar token seperti ini, Pi akan kesulitan mempertahankan nilainya karena tidak ada tempat untuk membelanjakan secara sistematis. Sahabat Yasdar setuju dan menyukai tayangan ini, berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV, saluran Pi Network. Pi Network, Pioneer, GCV 314159 พวกเรารอ Pi Network, Pioneer, GCV 459 ดอลลาร์ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV, sahabat Yasdar, rekan pionir dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat dan afiat, tentunya diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas sehari-harinya. Tidak lupa, admin menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh sahabat Yasdar yang menjalankannya. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbicara tentang analisis perbandingan struktur ekonomi untuk memberi kita para pionir gambaran bagaimana desain ini mengubah posisi Pi. Termasuk, admin akan menjelaskan tentang masalah gas Pi pada proyek Pi Network. Sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Bagi sahabat yang baru saja bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan proyek Pi Network menuju jaringan terbuka sepenuhnya. Sahabat Yasdar, keterlibatan langsung Dr. Nicholas Kokalis dalam pengkodean pada GitHub menunjukkan bahwa infrastruktur ini adalah prioritas utama sebelum atau saat memasuki open mainnet. Tentunya berdampak terhadap nilai Pi sangat positif dalam jangka panjang karena mengubah Pi dari komoditas spekulatif menjadi mata uang produktif. Tanpa standar token seperti ini, Pi akan kesulitan mempertahankan nilainya karena tidak ada tempat untuk membelanjakan secara sistematis. Berbicara mengenai potensi dampaknya terhadap nilai ekonomi Pi, di sini admin menjelaskan secara garis besarnya antara lain 1. Peningkatan utilitas atau kegunaan nyata. Desain token ekosistem ini memungkinkan pihak ketiga untuk membuat token mereka sendiri di atas jaringan Pi, seperti token games, token loyalitas toko, atau aset digital lainnya. Dampaknya, setiap transaksi token ekosistem ini kemungkinan besar akan membutuhkan Vcoin sebagai biaya gas. Hasilnya, semakin banyak proyek yang dibangun menggunakan standar ERC-1, semakin tinggi permintaan konstan terhadap Bitcoin untuk menjalankan transaksi tersebut. Kemudian yang kedua, efek jaringan atau network effect dan kelangkaan. Jika standar ERC-1 ini sukses, ekosistem Pi tidak lagi hanya bergantung pada core team, tetapi pada ribuan pengembang independen. Nah, hal ini berdampak
token ekosistem dapat mengunci sejumlah Pi dalam smart contract atau sebagai jaminan. Hasilnya, ini akan mengurangi jumlah Pi yang beredar secara bebas di pasar, yang secara teori hukum permintaan dan penawaran dapat mendorong harga ke atas. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, menghindari pump and dump. Dengan adanya desain token ekosistem yang terstruktur, P-Network berusaha menciptakan ekonomi yang berbasis nilai, bukan sekedar spekulasi. Dampaknya, pengguna tidak hanya memegang Pi untuk dijual ke rupiah ataupun dolar, tetapi untuk digunakan membeli layanan atau token lain di dalam ekosistem. Hasilnya, nilai Pi menjadi lebih stabil karena didukung oleh ekonomi internal yang hidup, bukan hanya sentimen pasar bursa. Analisis perbandingan struktur ekonomi untuk memberi kita gambaran bagaimana desain ini mengubah posisi Pi sebagaimana yang kita lihat pada tabel perbandingan di layar yang Anda saksikan. Keterlibatan langsung Dr. Nicholas Kokkalis dalam pengkodean di GitHub menunjukkan bahwa infrastruktur ini adalah prioritas utama sebelum atau saat memasuki open mainnet yang berdampak terhadap nilai Pi yang sangat positif dalam jangka panjang karena mengubah Pi dari komoditas spekulatif menjadi mata uang produktif. Tanpa standar token seperti inilah, Pi tentunya akan mengalami kesulitan mempertahankan nilainya karena tidak ada tempat untuk membelanjakannya secara otomatis. Sahabat Yasdar, memahami biaya gas fee adalah kunci untuk mengerti mengapa koin seperti Ethereum atau Pi bisa memiliki nilai yang sangat tinggi di masa depan. Dalam dunia kripto, gas fee bukan sekedar biaya admin, ia adalah bahan bakar yang menggerakkan mesin ekonomi. Berbicara mengenai gas fee, bagaimana sistem ini bekerja untuk menaikkan nilai Pi? Jawabannya, admin menyimpulkan secara global, antara lain, 1. Hukum permintaan dan penawaran. Mari kita bayangkan, jaringan Pi adalah sebuah jalan tol raksasa. Untuk lewat di jalan tol tersebut, kita tidak bisa bayar pakai rupiah atau dolar. Kita wajib menggunakan kartu tol khusus, yaitu Bitcoin. Setiap transaksi, saat seseorang mengirim token ekosistem hasil dari desain PRC, membeli item di games, atau menukar aset, sistem akan memotong sejumlah kecil Pi sebagai gas Pi. Kemudian, berhubungan dengan permintaan otomatis. Semakin banyak aplikasi yang dibangun di ekosistem Pi, semakin banyak orang yang bertransaksi. Artinya, jutaan orang akan terus-menerus membeli atau memegang Pi, hanya mereka yang bisa menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian yang kedua, mengenai mekanisme pembakaran. Banyak jaringan blockchain modern seperti Ethereum setelah update menggunakan sistem burning. Jika Pi menerapkan ini, sebagian dari biaya gas yang dibayarkan pengguna tidak diberikan ke siapa-siapa, melainkan dihapus permanen dari peredaran. Nah, dampaknya jumlah total Pi yang beredar akan berkurang secara perlahan. Ini yang dinamakan deflasi. Jika permintaan naik sementara jumlah koin berkurang, harga secara alami akan terdorong naik. Sahabat Yasdar, sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran P-Network, silahkan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Sahabat Yasdar, kemudian yang ketiga, memahami tentang gas Pi pada proyek P-Network. Pi sebagai aset cadangan. Dengan adanya desain token ekosistem PRC, pengembang mungkin perlu mengunci atau staking sejumlah Pi sebagai jaminan untuk menerbitkan token mereka sendiri. Ini menciptakan kelangkaan buatan.
Semakin sukses proyek-proyek di bawah naungan Pi, semakin banyak Pi yang terkunci dan tidak bisa dijual ke pasar sehingga menjaga stabilitas harga. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan munculnya kode Phi RC1 dari tangan Dr. Nicholas Kokkalis secara langsung adalah sinyal bahwa mereka sedang membangun pondasi permintaan. Tanpa sistem gas dan token ekosistem, Pi hanyalah angka yang ada di layar. Tapi dengan sistem ini, Pi berubah menjadi aset produktif. Nilai Pi di masa depan tidak lagi ditentukan oleh kapan listing, tapi oleh seberapa banyak aplikasi yang berjalan di atasnya. Kita adalah pionir dan pionir adalah kita. Tetap saling mengedukasi, berbagi pengalaman dan wawasan untuk memantapkan pengetahuan kita terhadap proyek Pi Network ini. Pertahankan seluruh aset digital yang sudah kita miliki, yang sudah kita menambangnya bertahun-tahun lamanya. Jangan pernah mudah terprovokasi, tergembosi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang hanya akan merugikan nasib para pionir ke depan. Biarkan semua kebisingan senantiasa selalu meramaikan akun sosial media yang kita punya. Kita tentunya tetap berada di jalur, tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pi Network, Pioneer, GCV 314159 พวกเรารอ Pi Network Pioneer GCV $49 เย้